Di Universitas 11 Maret Surakarta terdapat program studi D3 Keuangan dan Perbankan, di mana pada tahun ini atau tahun 2024 bertransformasi menjadi D4 Perbankan dan Keuangan Digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah prosedur layanan perbankan dan keuangan. Digitalisasi memberikan peluang dan tantangan baru yang membutuhkan tenaga kerja terampil di bidang ini. Maka, program studi ini dirancang untuk memberikan pembelajaran lebih terhadap mahasiswa sehingga lulusan prodi tersebut lebih siap dan mampu beradaptasi dengan cepat di dunia kerja. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang program studi baru di Universitas 11 Maret Surakarta, yaitu D4 Perbankan dan Keuangan Digital. Saya Azahra, mahasiswa dari Keuangan dan Perbankan Universitas 11 Maret Surakarta yang akan menemani Capital kali ini. Nah, tentunya saya nggak akan sendiri dong nih. Di sini saya akan ditemani oleh narasumber kita yang memiliki segudang pengalaman dan merupakan dosen dari D3 Keuangan dan Perbankan serta D4 Perbankan dan Keuangan Digital. Selamat datang Ibu Dia. Hai. Selamat duduk. Terima kasih. Baik Ibu Dia, apa kabar nih Ibu? Alhamdulillah baik. Mungkin sebelum masuk ke inti pembahasan, boleh nih Ibu kenalan dulu agar teman-teman yang menonton bisa kenal nih dengan narasumber kita yang kece dan cantiknya nih. Terima kasih. Baik, halo teman-teman semua. Saya Dia Pramesti, SEMM. Saya adalah PLT Ketua Program Studi D4 Perbankan dan Keuangan Digital Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Hei Ibu, mungkin boleh nih sedikit bercerita tentang akhir-akhir ini apa sih Ibu kesibukannya? Kesibukannya mengajar, pastinya ya mengajar teman-teman semua. Kalau dosen biasa ya tridharma, pengajaran, kemudian penelitian dan juga pengabdian. Seperti itu kira-kira. Ibu, lalu boleh nih Ibu sedikit bercerita mungkin apa saja sih pengalaman Ibu Dia semasa mahasiswa atau baru-baru saja yang diikuti? Oke. Sebagai mahasiswa ya, dulu saya juga aktif untuk organisasi seperti teman-teman semua, organisasi himpunan mahasiswa di program studi seperti itu. Lalu juga sebagai dosen, selain juga melakukan pengajaran, kami juga sebagai dosen juga tetap belajar loh. Jadi kami mengikuti sertifikasi kompetensi, salah satunya sertifikasi kompetensi manajemen risiko, itu yang saya ikuti saat ini. Ibu, jadi narasumber kita kali ini tentunya banyak sekali ya pengalamannya, dan mungkin beberapa pengalaman bisa teman-teman contoh untuk nantinya. Baik Ibu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengenalan program studi baru D4 Perbankan dan Keuangan Digital. Ibu, mungkin kan sebelumnya terdapat program studi D3 Keuangan dan Perbankan di mana angkatan 2023 menjadi angkatan terakhir pada prodi tersebut. Lalu pada tahun ini bertransformasi menjadi D4 Perbankan dan Keuangan Digital. Nah, apa sih Ibu yang menjadi latar belakang berdirinya dari program studi tersebut? Oke, baik. Yang menjadi latar belakang mengapa D3 Keuangan dan Perbankan bertransformasi menjadi D4 Perbankan dan Keuangan Digital, salah satunya adalah kebutuhan dari mitra industri. Nah, seperti yang kita tahu sekarang lembaga keuangan juga sudah bertransformasi menjadi digital. Ada bank digital, kemudian fintech. Sekarang kita banyak mengenal instansi keuangan yang semua prosesnya menjadi serba digital, sehingga mereka memerlukan lulusan yang mempunyai kompetensi dari sisi finansial keuangan yang baik, jadi secara kemampuan kompetensi keuangannya baik, tetapi juga secara digitalisasi baik. Jadinya dengan transformasi ini diharapkan kita bisa memberikan kontribusi lulusan yang mempunyai kemampuan tersebut. Ibu, mungkin tentunya juga mengikuti perkembangan zaman ya. Betul sekali. Nah, lalu apa saja sih Ibu kompetensi yang nantinya akan diperoleh mahasiswa selama belajar di program studi ini? Oke, baik. Jadi di program studi ini ada beberapa mata kuliah yang diajarkan secara khusus, mungkin hanya akan ditemukan di program studi Perbankan dan Keuangan Digital nih. Seperti misalnya
blockchain dan cryptocurrency. Mungkin kan kalau dulu belum ada ya, sekarang sudah ada. Kemudian juga manajemen risiko, karena kita juga fokus pada risiko keuangan yang bisa terjadi di lembaga keuangan dan khususnya industri keuangan gitu ya. Kemudian juga inovasi produk keuangan. Jadi apa sih inovasi selanjutnya? Pastinya akan terus berkembang. Nah itu nanti yang kira-kira akan diajarkan, begitu, yang menjadi ciri khas dari program studi yang baru ini. Baik, Ibu. Lalu apa saja sih Ibu mata kuliah unggulan yang ditawarkan kepada teman-teman di 4 perbankan keuangan digital ini, serta apa saja nih Ibu yang mungkin akan dipelajari selama 4 tahun perkuliahan? Oke, jadi selama 4 tahun perkuliahan, pastinya teman-teman juga akan belajar mengenai dasar dari ekonomi, keuangan, begitu ya. Lalu selanjutnya di semester kedua dan ketiga, mulai diajarkan juga mengenai fintech, begitu, lembaga keuangan. Kita juga akan belajar mengenai bagaimana mengelola resiko, bagaimana ketika kemudian sebuah lembaga keuangan bangkrut, apa nih harus yang dilakukan, resolusi bank, gitu ya. Itu juga kita akan pelajari. Lalu mengenai bagaimana melakukan inovasi di produk-produk keuangan yang sekarang mungkin sudah ada, tetapi kelanjutannya seperti apa. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana melakukan critical thinking, kemudian perencanaan keuangan. Nah, itu juga menjadi concern di program studi D4 Perbankan dan Keuangan Digital. Ibu, di industri perbankan dan keuangan tentunya banyak sekali membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang digital, analisis data, dan pemahaman tentang regulasi keuangan yang terkait dengan teknologi. Lalu bagaimana sih Ibu peran teknologi ini mempengaruhi dalam proses pembelajaran atau perkuliahan di program studi D4 Perbankan Keuangan Digital ini? Oke, sangat berpengaruh besar ya. Jadi kalau misalnya dulu kita mungkin mengenal bank konvensional dan sekarang sudah banyak sekali bank digital. Begitu juga pembelajaran yang ada di prodi kita, sehingga kita perlu menyesuaikan apa yang ada di industri. Kita punya lab mini bank digital. Nah itu lab pertama yang mungkin ada di Indonesia, lab pertama lab mini bank digital pertama yang ada di Indonesia. Nah ini juga merupakan kerjasama dengan bank mitra kita, Hibah dari Bank Jateng salah satunya. Nah ini pembelajaran ini tentunya sangat berbeda ketika sebelumnya lembaga keuangan konvensional mungkin masih menggunakan kertas, form, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita mencoba bagaimana sebagai nasabah dan sebagai insan nanti kerja di lembaga keuangan tahu bagaimana mengoperasikan peralatan yang sekarang sudah serba digital. Nantinya juga kita akan mengenalkan mahasiswa kepada alat-alat analisis. Kalau tadi disampaikan Mbak Zahra ya, analisis data, melakukan analisis langsung di modul di komputer gitu ya. Tidak hanya menghitung secara manual saja, bagaimana menggunakan ERP misalnya gitu. Jadi akan banyak pembelajaran yang secara langsung teman-teman praktikkan. Oh ternyata seperti ini nanti di industrinya ketika bekerja. Harapannya sih akan lebih memahami ya ketika kemudian praktik secara langsung gitu. Baik Ibu, lalu mungkin apa saja sih Ibu yang bisa menjadi peluang karir terhadap mahasiswa yang nantinya lulus dari program studi D4 Perbankan Keuangan Digital ini? Oke, peluang karirnya tentu saja di industri keuangan ya, di mana lembaga keuangan di Indonesia sangat banyak. Mungkin teman-teman bisa kenal dari sisi regulator gitu ya, seperti OJK, BI, PS, kemudian juga bank industri perbankan yang juga ada bank umum, BPR, bank swasta, bank syariah gitu. Lalu juga di lembaga keuangan yang lainnya, dan mungkin di industri fintech yang sekarang sedang marak-maraknya begitu ya, dan sekarang sedang banyak terbuka peluang kerjanya.
Nah, tentunya banyak sekali ya teman-teman, sehingga mungkin bisa menjadi gambaran nih untuk teman-teman saat nantinya lulus dari program studi D4 Perbankan Keuangan Digital ini. Nah, tadi kan kita sudah banyak sekali nih mengenali tentang latar belakang berdirinya dari program studi D4 Perbankan Keuangan Digital, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, mata kuliah unggulannya, peran teknologi dalam proses pembelajaran, serta peluang karir yang akan didapatkan oleh teman-teman lulusan D4 Perbankan Keuangan Digital. Nah, tapi kita tidak hanya membahas itu saja loh guys. Kami akan beralih ke topik kedua, yaitu di mana topik ini saya dan Ibu Diah akan membahas tentang kerjasama industri dengan prodi D4 Perbankan Keuangan Digital. Dan pastinya penasaran dong ya, langsung saja kami bahas. Baik Ibu, bagaimana sih hubungan prodi ini dengan industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya? Lalu apa saja sih Ibu mitra dari prodi D4 Perbankan Keuangan Digital ini? Oke, baik. Kami sudah menginisiasi kerjasama ini sejak sebelum berdirinya prodi D4 Perbankan dan Keuangan Digital, karena kita juga sudah sejak prodi D3 Keuangan dan Perbankan kita sudah menginisiasi banyak sekali kerjasama. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa bekerja sama dengan regulator, misalnya ya tadi regulator keuangan di Indonesia ada OJK, LPS, BI. Kita sudah ada kerjasamanya nih dengan lembaga-lembaga tersebut. Juga Bank Umum, ada Bank Jateng, Bank Jatim, terus juga Mandiri, lalu BTN, BNI, BSI gitu ya. Terus bank swastanya ada Bank Muri Saudara gitu. Terus juga kita kerjasama juga dengan asuransi, karena asuransi juga salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Kita bekerja sama dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia cabang Surakarta tentunya. Nah, jadi artinya kerjasama ini dapat diimplementasikan. Contohnya apa? Buat teman-teman magang. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman bingung mau magang di mana, tenang aja, kita udah ada mitranya ya. Terus juga kuliah praktisi. Jadi kuliahnya nanti tidak hanya dosen saja yang mengajar, tetapi juga praktisi dari industri yang jadi mitra-mitra kita minta untuk juga memberikan pengajaran di kelas. Nah, seperti itu. Jadi implementasi kerjasamanya cukup banyak. Tidak hanya magang saja, tetapi tadi ada oleh praktisi. Mungkin mereka juga akan memberikan input bagaimana sih kurikulum yang perlu dikembangkan di prodi kita. Itu juga merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh prodi dengan mitra-mitra industri. Ibu, banyak sekali ya untuk mitranya. Lalu dari mitra tersebut kan tadi disampaikan ada program magang Ibu atau kerjasama dengan perusahaan itu. Lalu apa sih yang mungkin bisa dipersiapkan nih oleh teman-teman D4 Perbankan Keuangan Digital jika nantinya ingin magang di industri atau mitra tersebut? Oke, yang perlu dipersiapkan sebetulnya yang pertama adalah mental. Mental ya, karena mental ketika kemudian belajar di kelas dengan magang itu berbeda ya. Harus siap kedisiplinannya. Misalnya kalau biasanya kuliah kan tergantung dengan jadwalnya ya, tapi kalau misalnya nanti magang harus 8 to 5 ya, dari jam 8 sampai jam 5. Terus juga akan banyak tugas-tugasnya, jadi dipersiapkan yang pertama mentalnya dulu. Yang kedua, teman-teman harus tahu apa yang akan dikerjakan selama magang nanti. Misalnya dengan mempersiapkan proposal gitu ya, proposal, atau mungkin kalau di program yang kita miliki yaitu magang industri selama 1 semester, berarti teman-teman harus ada capaian mata kuliah yang harus ditempuh selama 1 semester di industri tersebut. Jadi harus tahu apa yang akan dipelajari. Yang ketiga mungkin berkaitan dengan kesiapan ya, kesiapan dari sisi mungkin nanti tempat magangnya akan berbeda daerah dan lain sebagainya ya. Jadi bisa saja penempatan magangnya di ibu kota. Salah satu program pemerintah MSIB misalnya ya, magang bersertifikat,
itu menempatkan beberapa mahasiswa sesuai dengan perusahaannya berada, jadi bisa saja di Jakarta. Nah, yang kita kerjasamakan misalnya dengan Bank Jateng yang bisa ditempatkan di seluruh daerah Jawa Tengah gitu ya. Jadi nanti potensinya akan sangat besar, teman-teman akan bisa belajar banyak. Selain tadi harus mempersiapkan mental dan apa yang akan dipelajari, mempersiapkan hal-hal yang perlu diadaptasikan dalam kehidupan teman-teman sendiri gitu. Kalau menurut saya yang paling penting itu ya. Boleh nih mungkin dari teman-teman D4 Perbankan Keuangan Digital disiapkan dari sekarang. Disiapkan dari sekarang. Baik Ibu, lalu apa harapan yang diinginkan oleh D4 Perbankan Keuangan Digital ini terhadap program magang kepada mahasiswa di waktu kedepannya? Oke. Baik, jadi dalam program magang ini kita berharap mahasiswa bisa belajar langsung di industri. Mungkin kalau selama ini mereka belajar di kelas itu masih bingung gitu ya, ini nanti implementasinya seperti apa, pakai nggak sih di dunia kerja, ini cuma teori misalnya kayak gitu. Tapi nanti ketika kemudian magang, mereka akan tahu bagaimana sih implementasi mata kuliah sebetulnya di dunia kerja. Mereka akan juga belajar untuk mempunyai komunikasi yang lebih baik, communication skill yang lebih baik ketika kemudian harus berinteraksi langsung dengan orang di tempat magang ya, atau karyawan di sana ataupun nanti nasabah. Tentunya pengalaman itu akan jauh berbeda dengan hanya di kelas gitu. Lalu selanjutnya dengan adanya program magang ini diharapkan networking teman-teman akan jauh semakin luas gitu. Tentu saja ini harapan kita adalah dengan magang ini teman-teman bisa ketika lulus nanti sudah tahu arah pekerjaannya nanti akan seperti apa. Saya mau berkarir di bidang apa, di lembaga keuangan yang mana misalnya begitu, dan tahu nanti tujuan perusahaannya mana yang akan saya tuju, sehingga mempersiapkan dirinya jauh lebih baik, sehingga masa tunggunya akan jauh lebih pendek gitu. Jadi harapannya adalah dengan adanya program magang ini, masa tunggu teman-teman ketika lulus nanti akan lebih pendek atau cepat dapat pekerjaan itu. Lalu kan prodi D4 Perbankan Keuangan Digital ini merupakan prodi baru sehingga belum ada lulusan dari D4 Perbankan Keuangan Digital. Namun kan di prodi D3 Keuangan Perbankan sudah banyak memiliki lulusan. Nah, bagaimana alumni prodi ini berkontribusi di industri perbankan maupun lembaga keuangan lainnya? Oke, baik. Jadi mayoritas lulusan D3 Keuangan dan Perbankan itu adalah bekerja sebagai atau bekerja sebagai karyawan di bank ataupun lembaga keuangan lainnya, sehingga sudah banyak alumni-alumni kita yang saat ini mempunyai posisi yang baik dan jabatan yang baik di lembaga keuangan. Harapan kami tentunya adik-adiknya nanti ini yang lulus dari D4 Perbankan dan Keuangan Digital juga bisa mengikuti jejak kakak-kakaknya yang dulu sudah lulus, bisa bekerja di industri keuangan dan juga perbankan gitu. Baik, Ibu, mungkin bisa menjadi gambaran ya untuk teman-teman D4 Perbankan Keuangan Digital setelah lulus nantinya. Lalu boleh nih Ibu, apa sih pesan Budia untuk calon mahasiswa atau teman-teman yang mungkin nantinya tahun depan tertarik bergabung bersama kami di D4 Perbankan Keuangan Digital? Oke, baik. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah punya visi untuk nanti bekerja di lembaga keuangan, khususnya perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya, silakan mendaftar di program studi D4 Perbankan dan Keuangan Digital, karena kebetulan prodi ini masih sangat jarang ya di Indonesia. Jadi teman-teman bisa memperoleh hal-hal yang baru berkaitan dengan bagaimana perkembangan lembaga keuangan digital di Indonesia. Harapannya tentu saja program studinya bisa berkembang ya, nantinya mahasiswanya akan lebih tambah banyak lagi. Silakan join dan mendaftar. Baik Ibu, jadi tentunya untuk teman-teman jangan lupa bergabung ya. Jangan lupa bergabung. Iya, jangan lupa dicek juga di laman WNS tentang program studi baru kami ya di WNS. Baik Ibu Dia, ternyata kami sudah sampai di sesi acara. Mungkin ingin memberikan closing statement lagi Ibu buat teman-teman. Buat teman-teman
silahkan, mumpung jadi mahasiswa, ini buat mahasiswa atau buat siswa? Boleh mahasiswa atau mungkin yang ingin bergabung tahun depan. Oke, yang ingin bergabung tahun depan ya. Silakan teman-teman, kalau teman-teman sudah punya visi, saya nanti mau bekerja di lembaga keuangan, bisa join di prodi kami, program studi D4 Perbankan dan Keuangan Digital. Pesan saya nanti teman-teman akan belajar banyak mengenai industri keuangan, bagaimana risiko di keuangan, bagaimana perkembangan keuangan digital, dan juga teman-teman nanti akan punya pengalaman berorganisasi juga di HMPSKP. Jadi nanti HMPS-nya mungkin HMPS PKD ya akan berubah. Nah nanti teman-teman juga akan punya selain pengalaman belajar di kelas, punya pengalaman magang, juga punya pengalaman organisasi. Nah ini nanti yang akan membentuk karakter teman-teman menjadi jauh lebih baik dan juga siap kerja. Oke, Ibu, terima kasih atas closing statement-nya. Terima kasih banyak juga Ibu Dia sudah mampir ke podcast Kapital kali ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga pada sesi podcast Kapital kali ini bisa memberikan banyak hal positif untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Terima Dia. kasih.